wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah, ahlan wa sahlan marhaban di pengajian tamasya diselenggarakan oleh teman-teman di Syarqiyah, Tamam, Khubar, Dhahran, wa Makhulaha. Marhaban bagi antum yang berasal dari selain tiga daerah tersebut. Kita lanjutkan kajian part yang ketiga, bagian ketiga dari wakaf terkait dengan ahkamul waqfi al-ma'nawiyah, hukum-hukum secara maknawi yang terkait dengan wakaf. Ada beberapa pemahaman yang harus kita tahu sebelum kita wakaf, sebelum kita menerima wakaf. Apa saja pemahamannya? Yang pertama, al-luzum. Wakaf itu selamanya. Maksudnya, jika saya mewakafkan mobil, ya udah berarti nggak ada ceritanya setelah setahun, 2 tahun mobilnya saya ambil lagi. Mewakafkan rumah, nggak boleh juga setelah 10 tahun, 20 tahun terus diambil, sementara nggak boleh. Wakaf selama-lamanya, luzum, tidak boleh hanya sementara menurut jamaahirul ulama. Meskipun memang ada pendapat yang menyatakan boleh wakaf sementara. Tapi menurut jumhur ulama, berdasarkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis muttafaqun alaih yang pernah kita baca dulu juga, Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah di Khaybar. Kata baginda Nabi, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha la tuba'u wa la tuhabu wa la turas. Kalau engkau mau, saranku, maka pegang usulnya, pegang pokoknya. Kemudian, maksudnya pegang ini wakafkan. Tasaddaqta biha, kemudian engkau bersedekah dengan manfaatnya. La tuba, tidak boleh dijual, la tuhab, tidak boleh diberikan, wala turas, tidak boleh diwarisi. Berarti memang selama-lamanya tidak boleh ditarik kembali. Karenanya tidak ada khiyar, tidak ada hak untuk meninjau kembali akad wakaf. Kalau sudah saya akad wakaf gitu untuk ini, nazirnya si fulan apa udah jelas, maka tidak boleh diminta kembali. Ya. Kemudian yang kedua, intiqalul milki. Kalau sudah selama-lamanya, hukum kedua adalah perpindahan kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Mobil jadi milik Allah, rumah, tanah, apapun jadi milik Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diwakafkan, bukan jadi milik pribadi lagi, tidak bisa diwarisi, tidak bisa diberikan sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Umar. Yang ketiga, manafi'ul mauquf. Manfaat benda yang diwakafkan berpindah kepada siapa? Kepada mauquf alaih, pada pihak-pihak yang ditujukan wakaf pada mereka. Wakaf untuk fakir miskin, berarti manfaat benda wakaf tadi untuk fakir miskin. Wakaf sakan, asrama, atau syukoh, apartemen, untuk para mahasiswa yang ajanib, yang datang dari luar negeri membawa istri gitu, mungkin kayak banyak di Riyadh. Maka manfaatnya ya khusus kepada mereka ini yang ditujukan oleh wakif si pihak yang berwakaf. Baik, terus kemudian yang keempat, at-tasarrufu bil mauquf, tidak boleh diapa-apain. Benda wakaf itu benar-benar sudah jadi murni milik Allah. Tadi dalilnya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh sama sekali. Ini benar-benar murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akan ada pembahasan memungkinkan ruslah, tukar guling. Istilah BWI itu ruslah, tukar guling. Kalau memang benda-benda wakaf tadi sudah tidak bisa produktif, mungkin karena posisi tidak strategis. Contohnya wakaf tanah untuk pesantren. Tapi tanahnya di pinggir pantai yang kena banjir rob terus, yang nggak cocok. Nah, ini baru untuk darurat, boleh diruslah nih, dijual mungkin untuk perikanan, untuk melihara ikan. Nah, hasil penjualannya dipakai untuk membeli di daerah lain lagi yang dimanfaatkan sebagai benda wakaf. Baik. Kemudian yang kelima, bagaimana dengan nafaqatul mauquf? Biaya untuk merawat wakaf itu dari mana? Kalau wakaf kendaraan perlu bensin, servis rutin, oli, dan sebagainya.
wakaf kuda perlu perlu makanan kan kudanya, perlu dicariin rumput, atau wakaf wakaf bangunan, ada listriknya, bangunan juga mengalami penyusutan. Dari mana? Dari mana duitnya? Ya dilihat dari akadnya. Jika memang si wakif mengatakan ini seluruh biaya untuk administrasi perjalanan wakaf ini dari saya, maka operasional diambil dari yang berwakaf jika memang yang berwakaf mengatakan demikian. Jika tidak, bagaimana? Nggak ada akad, nggak ada. Pokoknya saya mau wakaf ini tanah, tolong jadiin pesantren. Nah terus bagaimana biayanya? Ya diambil untuk mengelola tanahnya atau orang wakafkan gedung untuk pesantren, diambil dari hasil pengelolaan gedung dan tanah tersebut. Nah, pesantren biasanya berbayar, berbayar, ada uang masuk, uang gedung biasanya. Terus kemudian nanti ada uang pemeliharaan. Nah, itu yang dipakai untuk memelihara benda wakaf agar tetap tetap lestari, agar tetap nyaman dipakai. Baik. Terus kalau tidak ada bagaimana? Tidak ada hasilnya, benda wakafnya benar-benar tanah kosong. Ya kalau memang memerlukan apa, memerlukan biaya, menurut ulama Syafi'iyah sebenarnya dari kas Baitul Mal, kas negara kalau ada. Mungkin kalau di Saudi ada, mungkin saya yakin. Nggak tahu kalau di Indonesia saya nggak tahu. Jadi dari wakif dulu jika memang wakifnya menyanggupi. Jika tidak ada dari hasil pengolahan benda wakafnya, mobil bisa dijadiin taksi online kan gitu, motor juga jadiin ojek online kan jadi ada duitnya itu. Nanti bisa dipakai untuk biaya pemeliharaan. Gedung bisa disewain, ruko juga bisa disewain. Nah, biaya hasilnya tadi sebagai biaya pemeliharaan. Kemudian yang keenam, bagaimana jika terjadi kerusakan pada benda-benda wakaf? Ini diperkirakan, ditaksir sesuai hukumnya tergantung dengan benda-benda wakafnya. Kalau memang wakafnya itu adalah hewan, sapi, kambing, atau kuda, mati, nggak sempat disembelih, tahu-tahu mati aja. Nah, terus bagaimana? Diambil kulitnya. Karena dagingnya nggak mungkin dimakan sebab jadi bangkai. Nah kulitnya disamak, dikeringkan. Nah kulitnya ini nanti dikembalikan menjadi benda wakaf. Hewan sakit, sapi, kambing, kuda sakit. Bisa dipotong, dipotong. Nah dagingnya nanti dijual. Dijual, kan banyak atau kalau sapi atau unta mungkin dapat berapa. Nah nanti kalaupun tidak bisa membeli yang segede sapi yang mati dipotong tadi, bisa dibelikan anakannya mungkin, dipelihara lagi kan bisa beranak pinak lagi. Tetap menjadi benda benda wakaf. Atau menurut ulama Syafi'iyah bisa juga diserahkan kepada hakim wis ini terserah si hakim KUA misalnya atau pengadilan agama mau mau diapain ini daging dari hewan yang wakaf ini. Terus kemudian yang ketiga, seandainya rusaknya itu karena orang minjem. Rusaknya memungkinkan untuk dijamin. Yang rusakin itu adalah yang domin, menjamin untuk mengganti. Contohnya mungkin wakaf mobil, wakaf motor, atau wakaf apa. Ada orang minjem, nah orangnya ini apa ya tadi itu nggak menjaga, akhirnya terus rusak mobilnya, tabrakan apa dan sebagainya, kecelakaan maka si peminjam ini bertanggung jawab untuk mengganti benda wakafnya. Kalau memang harus diganti, diganti, memungkinkan untuk dibenahi dulu, seperti itu. Rumah juga mungkin, rumah disewakan oleh penyewa, sama sama penyewanya mungkin anaknya nyoret-nyoreti atau apa dan sebagainya, ya dia bertanggung jawab karena dia dhamin, dia menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh dia sendiri. Terus kemudian bagaimana kalau rusaknya ini rusak karena rusak sendirinya, nggak ada yang jamin. Contohnya ya masjid semakin lama semakin tua, semakin usang. Masjid mau roboh. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk dipakai sholat, ya jangan kalau berbahaya. Mungkin masjidnya mau roboh,
ngeri gitu. Secara hitung-hitungan arsitek jangan dipakai lagi, berbahaya, ya jangan dipakai. Kalau memang dilihat, dimusyawarahkan dengan masyarakat, meskipun hasil wakaf bareng-bareng, kalau memang sudah tidak layak huni, mengkhawatirkan, bahaya, nanti bisa diambili benda-bendanya. Nah, untuk dibangunkan masjid-masjid baru. Nah, kalau masih memungkinkan dipakai, nah sebaiknya jangan dihancurin. Masjid masih memungkinkan dipakai, hasil dari wakaf masih memungkinkan dipakai, masyarakat juga masih muat di situ. Meskipun bangunannya sudah usang gitu ya, bangunannya sudah tua, usia 100 tahun jangan jangan dihancurin. Karena mengapa? Itu hasil wakaf. Dari wakaf masyarakat. Masyarakat dulu diiming-imingi untuk bangun masjid. Lah giliran bangun baru 10 tahun, 20 tahun biasanya lah lumrah. Ketua DKM tuh jabat ketua DKM pengen ngerubah ini, ngerubah itu, ngerubah anu dan sebagainya. Jangan. Ya karena itu bentuknya wakaf. Ya kita lihat aja di Masjidil Haram itu. Yang bagian tengah dari zaman Utsmani itu masih ada itu. Dari zaman Turki Utsmani. Ya masih ada karena emang itu wakaf dari orang zaman terdahulu. Di Masjid Nabawi juga ya, masjid yang lama itu ya selama masih bisa dipakai, nggak memerlukan untuk dihancurin, jangan. Sebab yang diharapkan orang berwakaf adalah aliran pahala yang terus-menerus. Sampai mungkin bisa ratusan tahun ya, kalau mungkin ribuan tahun mungkin ya alhamdulillah gitu. Karena ada pemeliharaan kan dari dari nazirnya. Jadi hati-hati mengelola masjid dan gampang-gampang menghancurkan masjid, padahal masih kokoh, masih menampung jamaah, hanya gara-gara modelnya sudah tidak tidak up to date lagi, sudah ketinggalan zaman. Biarin. Di Jawa itu banyak pesantren-pesantren yang pernah saya singgahi, banyak masjid-masjid dari zaman bahala itu entah berapa puluh tahun atau ratus tahun, ya dilestarikan. Memang dulu wakaf itu, lama masih bisa dipakai, jangan gampang-gampang merubah dan membuangnya. Bagaimana kalau karpet masjid? Karpet masjid. Karpet masjid itu lama kelamaan itu biasanya kempes ya, kempes. Kadang bludru-bludrunya itu juga semakin hari terkikis ya, terkikis. Lalu terus kemudian baunya juga nggak enak, kalau mudah dicuci juga jadi nggak nyaman. Udah nggak layak pakai. Bagaimana ini? Kalau jika memungkinkan untuk dijual nggak apa-apa, udah nggak layak pakai, daripada nyempit-nyempit di tempat di masjid. Padahal ditaruh di gudang, dipakai juga enggak. Duitin aja. Duitnya nanti dipakai beli karpet lagi yang baru. Agar pahala wakif yang mewakafkan karpet masjid ini tetap mengalir ya, dengan dibelinya karpet yang baru. Baik. Terus kemudian yang ketujuh, mautul mauquf alaih. Hukum yang ketujuh adalah bagaimana kalau mauquf alaihnya meninggal. Jadi orang wakaf kepada mauquf alaihnya ditentukan. Saya wakaf kepada si fulan. Ya mauquf alaihnya terus dia meninggal, ya tetap dikembalikan kepada jihah khair, enggak diambil lagi, tetap dikembalikan kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Kalau memang wakifnya mensyaratkan saya wakaf kepada keturunan saya, semua keturunan saya, berarti terus-menerus keturunan pertama meninggal, ada keturunan kedua, keturunan ketiga, terus-menerus berpindah ke yang diwakafkan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan dengan nazir, terkait dengan nazir. Jadi atraful wakaf, pihak-pihak yang ada, komponen-komponen yang ada dalam wakaf itu adalah wakif, terus kemudian mauquf. Wakif itu orang yang wakaf, terus mauquf itu benda yang diwakafkan. Terus kemudian yang ketiga adalah mauquf alaih, pihak yang ditujukan pada mereka wakaf, pihak yang diwakafi. Yang keempat adalah nazir. Nazir itu pihak-pihak yang menjadi pengelola benda wakaf ini. Siapakah nazir dalam wakaf ini? Nazir itu kata ulama Syafi'iyah, dilihat yang wakaf maunya siapa. Karena wakaf itu kayak orang datang ke kami,
Mewakafkan, ini wakaf kepada El-Tartil. Berarti maksudnya kami Yayasan El-Tartil ini ditunjuk oleh si wakif menjadi nazir. Jadi nazirnya nanti ya dari pihak yayasan ini yang menjadi pengelola yayasan El-Tartil terus turun temurun. Semoga panjang umur semua sehat ya. Terus turun temurun sampai ratusan ribuan tahun kami yang mengelola. Kalau nazirnya, kalau wakifnya pengen menjadi nazir boleh atau enggak? Pak Joko wakaf tanah untuk pesantren diwakafkan kepada pesantren fulan. Tapi nazirnya adalah Pak Joko, yang pengelolanya adalah Pak Joko. Boleh, nggak masalah. Karena dia Pak Joko pasti lebih sayang dengan hartanya, nggak ingin hartanya itu sia-sia. Jadi boleh-boleh saja. Si nazir adalah wakif sendiri itu boleh. Terus kemudian bagaimana kalau wakif tidak menentukan nazir? Nggak menentukan nazir. Saya wakafin. Yang penting ini saya wakafkan. Nazirnya siapa? Nah, pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini di negara kita diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia. Nanti BWI yang menentukan siapa yang berhak menjadi pengelola aset wakaf tersebut. Jika memang yang berwakaf tidak menentukan siapa nazirnya. Baik. Nah, kemudian nazir itu juga tidak sembarangan orang bisa menjadi nazir. Harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah al-adalah, orang baik. Al-adalah dalam fikih itu maksudnya mereka-mereka yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram juga senang melaksanakan yang sunnah, dan menjauhi hal-hal yang yukhillu bil muru'ah. Hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan menurut kebiasaan masyarakat. Menurut kearifan lokal nggak bagus dilakukan. Itu syarat pertama. Orangnya harus baik. Baik atau adil dalam fikih. Yang kedua adalah al-kifayah, memiliki kompetensi. Kompetensi gimana? Ya memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf ini. Karena benda wakaf itu butuh dikelola. Tanah, tanah itu kadang aset yang bernilai 3 miliar, 4 miliar. Ini yang nilainya 4 miliar kalau bentuknya duit diserahkan pada pengelola yang jujur gitu ya, kepada orang yang mudharib, yang bisa mengelola duit, bisnis dengan duit ini, mungkin dalam setahun hitungannya bisa untung ratusan juta loh, dengan modal 4 miliar. Nah, kita diberi amanah mungkin tanah atau bangunan untuk jadi wakaf, untuk kemaslahatan, ya harus kita kelola. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ya mungkin jadiin pesantren tahfidz, mungkin untuk panti jompo, untuk asrama yatim, untuk apa? Yang harus menghasilkan. Dan hasilnya itu kembali kepada umat lagi. Jadi tidak boleh disia-siakan. Harus dikelola. Nah, seandainya antum wakaf, nazirnya sudah tentukan, nazirnya si fulan, ternyata dia tidak kompeten, dibiarin aja dia, nggak diapa-apain. Padahal antum pengennya tuh nanti jadi pesantren, jadi sekolah, jadi pusat Islamic Center, tahfidz. Ya antum bisa tuh merombak nazirnya. Wakif itu boleh merombak nazir kalau memang ada masalah di nazir. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Jadi jika memang ada masalah di nazir, nggak mengembangkan, nggak mengelola dengan baik, maka boleh diganti si nazirnya. Di PWI juga seingat saya, Badan Wakaf Indonesia, itu juga ada laporan juga. Saya ada laporan, nanti juga ada ada survei dilihat masih masih cakap atau tidak mengelola wakaf. Kalau enggak nanti diambil, bisa jadi itu kayak kasus sengketa wakaf gitu, tanah wakaf pengurusnya sengketa, banyak kan yang terjadi. Wakafnya ke yayasan, giliran satu pihak yayasan pengen mengakuisisi yayasan ini hanya dengan keturunan-keturunannya, yang lain diusiri dengan halus, akhirnya sengketa. Itu saya pernah ketemu dengan orang-orang di PWI. Kata mereka, ya kami ambil barang wakafnya, aset wakafnya kami amankan dulu, udah sengketa kalian selesaikan dulu, ini aset kami amankan dulu. Karena ini sudah menjadi amanah umat, yang nggak boleh dipertengkarkan. Baik, terus kemudian apa
apa tugas dari nazir? Tugas dari nazir itu apa? Ada dua syaratnya. Yang pertama orang baik, yang kedua memiliki kelayakan. Nah, kemudian apa tugasnya? Ya, dilihat. Ada kalanya orang wakaf tidak menyebutkan untuk apa. Nih, saya wakaf, tolong sampai jadi pengelola, wis yang penting wakaf. Ya, berarti kan untuk kebaikan. Selama tujuannya kebaikan, mungkin ruko bisa disewain untuk para pedagang. Sewanya kan juga lumayan. Kalau di perkotaan setahun bisa mungkin puluhan, kalau gede bisa ratusan juta. Nah, duitnya ini untuk membiayai kegiatan kebaikan. Untuk beasiswa, mungkin beasiswa anak-anak SD sampai SMA atau kuliah atau pesantren gitu. Atau untuk apa? Untuk kafalah para duat, para dai, atau kafalah guru-guru TPA. Nah, itu kalau memang tidak disebutin, ya bebas. Berarti nazir bebas. Mengelola aset wakaf ini bebas selama untuk kemaslahatan umat. Nah, kemudian kalau yang kedua, kondisi di mana si wakif menentukan cara cara mengelolaannya. Cara pengelolaan gimana maksudnya? Jadi bilang, ini saya mau wakaf, tapi maunya di tanah ini dibangun masjid. Maka utubi'a syartuhu. Maka syaratnya wakif ini harus dilaksanakan. Kalau sampeyan tidak mau menerima syaratnya, jangan terima. Di sini sering, ketika saya masih di Arab dulu di Saudi, sering dapat tawaran masjid. Namun sayangnya tawaran masjidnya itu ya mensyaratkan, tapi kami tidak mau dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip bid'ah menurut mereka. Contohnya merayakan maulid, zikir berjamaah, ada solawat-solawatan pakai speaker lah, apa enggak mau. Ya banyak pihak yang menghubungi saya, minta cariin masjid, tak sampaikan channel saya banyak, tapi mensyaratkan nggak ada kegiatan-kegiatan yang menurut mereka tadi dalam tanda kutip adalah bid'ah menurut pemahaman. Mau nggak melaksanakan syarat itu? Kalau mau tak salurin, kalau enggak ya enggak. Saya enggak mau juga mengkhianati janji karena itu ya syarat dari yang wakif. Wasyaratul waqifi karena sesyari. Jadi syaratnya orang yang berwakaf itu seperti teks Al-Qur'an dan wahyu. Jadi harus diikuti, ya diperhatikan. Atau si wakifnya minta ini pengelolaannya hanya untuk disewain. Enggak boleh untuk tinggal gratis. Sukoh ini atau apartemen. Ya diikuti. Ini tanah maunya saya bangun sebagai pesantren. Silahkan. Yang siap membangun pesantren di tanah tersebut, ambil. Kalau nggak siap, ya jangan. Kecuali mau ngelobi ini, Bu. Kalau pesantren saya nggak bisa. Bagaimana kalau saya bangun sebagai sekolah formal? SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, sama-sama untuk kebaikan. Sewakifnya bersedia, ambil. Enggak, biar wakif cari nazir yang mau mengelola dan menerima permintaannya. Kemudian, yang keempat, bagaimana dengan ujratun nazir? Nazir itu, si pengelola dapat duit dari mana? Ya, si nazir itu dapat penghasilan dari mana? Dia kan mengelola wakaf, ya. Jadi, namanya orang mengelola wakaf, dari mana? Dapat duitnya dari mana? Udah memfokuskan hari, waktu, gitu. Pagi, pulang sore, kadang juga tinggal di situ. Dari mana dia mendapat gaji? Di awal ada akadnya enggak? Lihat lagi ke awal. Seandainya di awal ada akad, bahwasanya nazir digaji oleh wakif. Jadi saya mengelola, tapi saya digaji. Yang gaji sampean. Oke, gajinya berapa? Deal-dealan saja. Per bulannya sekian. Kalau memang dapat gaji seperti itu, boleh. Kalau enggak dari mana? Kalau enggak, berarti ya dari hasil pengelolaan. Hasil pengelolaan dari aset wakaf tadi. Dari sekolah kan, sekolah juga ada yang bayar, mungkin ada yang gratis, ada yang bayar. Dari yang bayar tadi kan bisa dikalkulasi, ada mungkin per bulan berapa puluh juta, berapa ratus juta. Nah, dia dapat persentase. Seingat saya, mungkin ingatan saya juga bisa salah. Di Indonesia itu di BWI memperbolehkan sampai 10% apa 20%, kalau nggak salah 20%. Sampai 20% dari hasil pengelolaan. Seingat saya ya, seingat saya. Itu nanti antum cek nanti untuk memastikan 10 atau 20. Seingat saya 20%. Jadi dia mengelola gedung, jadiin sekolah,
Karena kalau nggak ada gedung juga harus nyewa mahal. Nanti sekolahnya ada yang gratis, mungkin ada yang bayar. Nah, penghasilan per jutanya berapa, per bulannya berapa, nah nanti dia bisa dapat persentase dari situ. Tapi ingat, ya meskipun bisa lebih dari upah rata-rata, upah di sini UMR. UMR di sini kan 4 juta sekian kalau di Bekasi, nggak tahu di sana. Tapi tetap bil ma'ruf. Karena Umar bin Khattab mengatakan nggak apa-apa bagi yang nazir, bagi yang mengelola wakaf saya untuk makan dari aset wakaf saya tadi, selama makannya itu makan lumrah. Ya. Nah di sini tolong diperhatikan bagi para pengelola wakaf, pengelola pesantren, pengelola apa. Jadi aset dari wakaf itu kita sebagai nazir dapatnya gaji. Jadi seandainya mengelola pesantren, terus mengelola apalah tanah pertanian atau peternakan atau apa sebagainya, itu hasilnya per bulan atau per tahun berapa yang dapat kita itu gaji, bukan terus hasil sisa setelah operasional dibagi ini sisa berapa ratus juta terus milik kita, enggak seperti itu. Kita dapatnya gaji persentase, dibilang tadi itu di BWI saya 20%, 80%-nya ya disalurkan ke mauquf alaih. Mauquf alaih yang dituju untuk wakaf siapa? Mungkin mahasiswa, pelajar, santri, orang miskin, janda, dan sebagainya. Itu bisa diambil berapa persennya, terus berapa persennya lagi untuk pengembangan dan pemeliharaan aset wakaf, boleh seperti itu untuk administrasi. Tapi bukan kita pemiliknya. Nah, repotnya kalau sudah diprivatisasi, ini masyarakat wakaf ke pesantren, tapi giliran pesantrennya maju, lah kok hasilnya itu akhirnya untuk hidup keluarga nazir, ya nggak bisa. Nazir hanya boleh ngambil ujrah ya. Ujrah meskipun lebih dari ujrah rata-rata, tapi yang ma'ruf, yang masih relevan lah, yang masih sopan gitu loh. Menurut kebiasaan masyarakat itu masih masuk akal. Nah, kalau gajinya sampai ratusan juta per bulan ya nggak masuk akal no. Penghasilannya berapa kok banyak sekali gitu. Apalagi terus nanti ada sisa banyak dari hasil usaha terus dipakai beli mobil, beli tanah untuk pribadi, beli kendaraan untuk anak, ya nggak bisa. Ya, itu tolong diperhatikan. Nazir, pengelola wakaf itu dapat gaji, bukan memiliki hasil untung dari menjalankan aset wakaf. Untungnya harus dikembalikan kepada umat lagi. Coba nanti dilihat 10 atau 20%-nya yang dari BWI. Jadi dibatasi sampai segituan, ada persentase biar tidak kebablasan. 10% itu juga banyak loh. 10% dari 1 miliar juga udah berapa, udah lumayan. Baik, terus kemudian yang selanjutnya, jika memang ternyata nazir itu tidak berkompeten atau terlihat gelagat privatisasi aset umat diprivatisasi, kemudian kita sebagai hukumah nih, sebagai pemerintah atau saya sebagai wakifnya, maka boleh saya azl, boleh saya ganti dengan nazir yang lain. Ya tentunya biar tidak menimbulkan polemik, nanti dibawa ke KUA. Di sini yang tanda tangannya kan di KUA. Dijelaskan karena ini dengan bukti ini. Waliyadzubillah kan banyak sekali pelanggaran lah ya. Semoga Allah menjaga kita, keturunan kita dari semua pelanggaran syariat, baik yang kecil ataupun yang besar. Banyak. Ada yang pengelola wakaf ternyata terindikasi melecehkan santri-santrinya. Ya kan nggak mungkin jadi nazir lagi. Terpidana. Ganti dengan nazir yang lain. Atau nazir wakaf ternyata menggelapkan dana jamaah. Akhirnya terus berurusan dengan hukum penjara. Ya nggak bisa mengelola aset wakaf. Ganti aja. Tidak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan itu, insya Allah bab wakaf ini sebisa mungkin sudah ringkas, sudah selesai dalam 3 pertemuan. Alhamdulillah. Kalau mau ditanyakan di dalam atau di luar tema, masih ada waktu 15 atau 14 menit lagi untuk antum. Silakan. Padahal kepada jamaah, bagi yang mau bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau bertanya langsung ke Ustadz.
Tafadhol, silakan. Silent semua sepertinya ini. Abu Sakib baru datang ya? Dia tadi agak telat, Ustaz. Tuh, Pak Joko izin katanya tadi ada keperluan sebentar, jadi minta ganti. Ya, silakan, silakan. Kalau mau yang bertanya, Silakan boleh. jamaah bagi yang mau bertanya baik terkait tema wakaf ataupun yang tema yang lain boleh ditanyakan ke Ustaz saja. Ya, silakan. Apakah harus ada hitam di atas putih? Pertanyaan dari Ibu siapa ini? Mata saya udah Bu mulai. Ita, Ibu Ita Arum, Bu Ita apakah harus ada Arum. hitam di atas putih untuk Apakah yang ada di diamanati atas wakaf? putih untuk diamanai wakaf? Ustaz, iya. Ada hitam di atas putih. Memang ada hitam di atas putih. Ya meskipun itu nggak syarat, tapi untuk penguatan. Ada saksinya, mungkin saksinya 2 orang, terus kemudian dibuatin hitam di atas putih. Kalau undang-undang di Indonesia, nanti yang membuat hitam di atas putih itu adalah KUA. Jadi kantor urusan agama setempat, tiap kabupaten, kecamatan gitu kan ada kantor urusan agama, KUA. Jadi mereka sudah ada belangkonya. Datang aja, datang ke semesta. Insya Allah nanti ditunjukin ini syarat-syaratnya ini gratis sih kalau secara undang-undangnya gratis. Belum yang ngasih apa saya kelasnya namanya orang tik yang tik buat beli kopi atau apa. Jadi secara undang-undangnya gratis, ada belangkonya, wakifnya siapa gitu, alamatnya siapa, namanya bagaimana, nomor KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Bahkan kalau memiliki ahli waris, ada surat tanda tangan persetujuan ahli waris kalau di Indonesia ini. Kemudian juga ada surat pernyataan dari RT RW kelurahan seingat saya bahwa tanah atau bangunan yang diwakafkan itu tidak dalam sedang kondisi sengketa kalau tanah. Kalau mobil mah nggak tahu ya mungkin mobil kan nggak sengketa kali ya kalau sudah jelas surat-suratnya. Nah, baru nanti tanda tangan di KUA, di KUA biasa nanti akan survei, setelah itu terus tanda tangan, ada hitam di atas putih. Lalu dari KUA nanti akan dikirim dari sertifikat SHM awalnya, nanti kalau di Indonesia akan dirubah menjadi sertifikat wakaf. SHM kan masih ada pajak, bayar pajak ya. Kalau wakaf sudah tidak membayar pajak PBB lagi, pajak bumi bangunan, karena memang sini sudah menjadi aset negara untuk kegiatan sosial, nggak bayar pajak lagi. Kalau sudah menjadi tanah wakaf, ngurus-ngurusi perizinan biasanya juga mudah, perizinan pembangunan untuk kegiatan sosial, karena memang ini aset negara sebenarnya, bukan aset pribadi lagi. Asetnya Allah yang dititipkan kepada negara. Jadi memang harus ada hitam di atas putih untuk kemaslahatan bareng-bareng biar tidak terjadi nanti si ya apa ahli warisnya pengen ngambil lagi, mengakui sisi yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana Ada hukum pertanyaan untuk masuk kerja? lain, Ustaz, di kolom chat. Ya, Bagaimana bagaimana hukum hukum untuk masuk kerja? kerja dengan nyogok? Karena kalau tidak nyogok susah dapat kerja. Kalau sudah diterima, status gajinya bagaimana? Iya, nyokok, nyokok untuk masuk kerja. Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi ada tes kerja, ada tes kerja. Nah di tes kerja tersebut kita nggak lulus. Contohnya PNS, karena ada tes. Nah sekarang tesnya itu saya udah transparan gitu ya. Skornya itu bisa dilihat. Saya ingat saya sekarang kayak. Nah kemudian dia nggak lulus. Hasil ujiannya nggak lulus. Kemudian dia bayar jadi lulus. Itu nyogok. Namanya riswah. Yang dilaknati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Fi riwayatin war-ra'ish wa qala hum sawa. Rasulullah melaknati orang yang menyogok dan disogok. Juga perantaranya dan mereka itu sama saja dosanya. Jadi kalau memang ada tes, kita nggak lulus, biar lulus kita nyogok. Itu maka maksudnya akal mal suhat, aklus suhat. Makan harta yang batil dengan cara tidak benar, makan harta yang batil. Kemudian yang kedua,
kadang kita sudah tes, sudah lulus. Ada tuh tesnya dan kita tuh sudah lulus. Tapi ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, istiqlal. Jadi yang lulus itu dipanggili, kamu kalau berani sekian, keluar SK-nya. Kalau enggak, tak kasih ke orang lain yang berani bayar. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia sudah tes lulus, maka dia tidak nyogok, melainkan dipalakin. Tahu dipalakin ya? Dipalakin. Ya kalau sini enggak nyogok, tapi yang dosa yang malak. Dianya mah ya dia lulus, tesnya itu lulus. Cuma untuk mengambil SK-nya dipalakin. Ya kalau mau ngambil haknya silahkan, nggak masalah. Itu bisa dibaca di kitab Subulus Salam. Saya juga Nailul Autor, juga kutub-kutub Syafi'iyah juga disebutkan. Biasanya risuah itu ihqaqul batil atau ibtalul haqqi, membuat yang batil menjadi hak atau membuat yang hak jadi batil, itu baru namanya risuah. Kalau kita ingin mengambil hak kita sudah memang layak, dah tes semuanya, dipalakin, nggak dosa, yang dosa yang malakin. Kemudian kadang kayak di kantor-kantor industri itu, di wilayah-wilayah industri, kawasan industri itu biasanya ada semacam kayak broker ya, pencari kerja. Jadi memang si perusahaan-perusahaan itu seperti mungkin di Karawang, di Cibitung, di Jababeka, di Ejib, daerah saya kan dekat di situ. Itu mereka sudah punya broker-brokernya untuk mencari tenaga kerja. Nah, dia kalau butuh tenaga kerja yang ini kualifikasinya apa? Mungkin lulusan STM, lulusan SMA atau S1 atau S2, ada kualifikasinya. Dia ke broker itu, nanti broker yang nyariin. Nah, kemudian broker nyari dapat mungkin saya. Nah, saya bayar ke broker. Nah, itu anggap sebagai aja lah, makelaran, perwakilan, nggak masalah seperti itu. Nggak masalah. Ya ibaratnya kita ya bayar orang untuk mencarikan pekerjaan. Takhridnya seperti itu. Bayar orang seperti ajir, dia mungkin ajirnya dari perusahaan. Memang pihak yang disuruh dimintai oleh perusahaan untuk mencarikan tenaga kerja. Nah, dia karena merasa punya relasi, punya akhirnya minta duit ke kita. Insya Allah nggak masalah itu. Kan biasanya nggak tes-tesan itu, kalau tes kadang cuma formalitas, karena memang kualifikasinya masuk atau tidak. Insya Allah semoga mafi bas, semoga nggak ada masalah hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ita tadi. Satu lagi, Ibu Yani mau bertanya atau bagaimana itu di kolom chat? Mau bertanya langsung kepada satu lagi pertanyaan. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz tentang hukum hibah Ustadz. Jadi orang tua menghibahkan sebuah rumah dengan tanah sekalian untuk dua orang anaknya berdua. Jadi satu rumah untuk berdua. Iya. Dan suratnya pun jelas untuk berdua, anak pertama dan anak kedua. Namun setelah sekian lama orang tua sudah meninggal dan ibu masih ada. Nah, jadi oleh pihak salah satu anak ini menginginkan rumah itu untuk dimiliki oleh sendiri gitu ya, tidak untuk saudaranya. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama, menyakiti perasaan ibu. Yang kedua, dari sisi hukum bijaksananya bagaimana Ustadz? Kalau misalnya untuk berdua itu gimana caranya ya? Kalau rumah satu untuk berdua tapi tidak ada pembatas gitu ya, satu rumah gitu berdua gitu. Itu bagaimana mengambil jalan yang sebaiknya gitu. Jazakallah khair. Ya, kalau memang dari awal si ayah, bapak sudah menjelaskan ini untuk berdua, berarti tidak halal bagi salah satu anak untuk mengakuisisi secara pribadi. Untuk saya saja nggak boleh itu, karena jelas-jelas melanggar ketentuan yang disebutkan oleh ayahnya. Jadi haram, nggak boleh.
Itu kalau ada saksi-saksinya, apalagi ada hitam di atas putihnya, bisa diperkarakan, bisa disebut sebagai ghasab, ya, bisa dijadikan sebagai sebuah pidana di penjara atau didenda. Yang kedua, bagaimana mengatasinya? Dibawa ke pengadilan. Kalau memang itu memang satunya juga berdua kok, kenapa mau diambil? Bawa aja ke pengadilan. Kalau mungkin dengan pamong aja cukup, pamong mungkin RT, RW, atau datangkan dari Polsek atau Polres untuk menengahi, ada saksi semuanya daripada dibawa ke pengadilan. Rumahnya memungkinkan tidak untuk dibagi. Kalau memang luas, mungkin luasnya ada 10, bisa potong tengah kan. Ada kok di dekat kami sini yang rumah itu sepeninggal orang tuanya dibagi 12-an kalau nggak salah ya, 12 meter, potong jadi 2, jadi 6 gitu, ada di dekat jalan. Ada. Jadi kalau memang memungkinkan dibagi 2, bagi 2, modal, semuanya modal. Terus kemudian jika tidak memungkinkan, salah satunya mungkin ngalah untuk mencari lokasi yang lain. Jadi kalau mungkin anaknya 2 udah pada berkeluarga ini, anaknya 3 atau 4, 5, nggak mungkin. Dalam satu rumah itu kan ya sulit, ada ipar, ada yuk repot lah. Udah, yang mau menempati biar dia bayarin bagian saudaranya. Anggap nilai rumahnya 1 miliar, berarti separuhnya 500 juta. Jadi yang menempati rumah itu mengembalikan atau duitin sebanyak 500 juta. Nah, biar dia beli di tempat yang lain. Musyawarah saja siapa yang mau. Nah, caranya seperti itu. Nggak boleh mengakui sisi secara pribadi, nggak boleh. Itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Quran, sunnah, juga hukum dan etika sosial. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu nggih. Jazakallah Ustaz. Cuma gini Ustaz, sedikit ibunya ini tidak menginginkan itu pembagian seperti itu, karena itu mengingat seolah-olah seperti membatalkan wasiat hibah yang sudah ada, jadi sangat membuat ibu ini sedih gitu, sangat membuat Itu sedih mungkin kalau itu si si ibunya ibunya. mungkin teringat kenangan-kenangan indah dengan bapaknya. Mungkin ya kenangan indah dengan bapaknya, bagaimana berjuang, mungkin mendapatkan rumah ini dengan capek susah payah. Cuma dengan salah satu anak keluar itu nggak membatalkan hibah, justru malah menjadi solusi jalan kebaikan bagi keduanya. Ya kalau belum menikah mah bisa nempati dua-duanya. Kalau sudah menikah kan nggak mungkin toh Bu. Sudah menikah, saya punya istri, terus saudara saya juga punya suami. Kan masa tiap hari ketemu dengan ipar gitu. Ya kan repot. Malah jadi nggak baik. Jadi kalaupun ibu nggak rela nggak tahu dijelaskan. Ini ketidakrelaan mungkin dari perasaan. Cuma kan nggak dijual ke orang lain. Satu aja yang keluar, yang ninggali di situ membeli bagian yang pindah itu. Jadi kalaupun ibu nggak rela, tapi ketidakrelaan ibu itu bisa menyebabkan maksiat. Ipar itu kan nggak boleh kita berdoa dengan ipar. Alhamu al-maut. Ipar itu mati, kematian. Jadi ibunya diajak duduk, dipahamkan bahwa ini untuk kemaslahatan bareng-bareng, nggak mungkin keluarga 2 kok dalam satu rumah. Kecuali rumahnya gede gitu ya, dalam tanah mungkin 500 meter, itu rumahnya juga luasnya mungkin berapa, mungkin ada lebarnya 40 meter atau lebarnya 30 meter, masih bisa diparuh 2, 15 itu masih gede sekali. Kalau rumahnya cuma berapa, 10 meter paruh 2 ya kayak apa, kayak kontrakan nanti. Malah jelek. Wallahu a'lam. Itu Bung nggih. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Baik, Ustaz, mudah-mudahan Sepertinya sudah ya. ya sepertinya waktunya sudah 4:45 di Satya dan angkat waktu maghrib. Jadi mungkin Baik, karena tutup dulu ya. Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas semua kehadiran dan partisipasinya. Alhamdulillah selama 3 pertemuan fikih wakaf ini bisa selesai. Semoga panjang umur sehat. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan yang lain dengan bahasan yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz Fazin atas ilmu dan juga pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengambil ibrah dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Mari kita tutup kajian kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Abu Thaqib. Mari, Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, aku Mana capek ya.